Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, para asatidz, para tokoh, para ulama, dan juga tidak lupa pengurus Masjid Jami Al-Azhar Mojosari. Tidak lupa Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tanpa menyebutkan satu persatu di antara panjenengan semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya ke panjenengan. Semoga panjenengan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman, Islam, panjang umur, hatinya lapang, pikirannya tenang, utangnya lunas. Amin ya rabbal. Sing paling akhir itu paling banter. Yang awal didoainnya dalam hati. Yang terakhir paling banter. Alhamdulillah. Yang pertama dan yang harus kita utamakan adalah alhamdulillah sampai saat ini Gusti Allah masih memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, mulai dari nikmat yang terlihat maupun tidak, yang batin maupun zahir, yang dirasakan maupun tidak dirasakan, masih diberikan kepada kita, keluarga, anak cucu kita. Tapi terkadang nikmat itu kalah dengan cobaan atau ujian yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kadang hal tersebut kalah, padahal nikmatnya itu luwih kathah, luwih banyak, tapi tidak disadari. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sekali-kali engkau tidak akan bisa. Nikmatnya yang terlihat, contoh, alhamdulillah Allah kasih kita fisik yang sempurna, Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki, Allah kasih keturunan, anak yang soleh, soleha, pasangan yang soleha atau soleh. Yang tidak terlihatnya contohnya apa Bu? Ketenangan hati, kesehatan, ketenangan batin. Panjenengan datang ke sini pagi dari rumah, setelah sholat subuh, bersih-bersih, rapi-rapi, datang ke sini dalam kondisi tenang, kondisinya aman, tidak menghadapi kejahatan, terus juga kondisinya ya benar-benar sangat-sangat nikmat untuk beribadah. Bayangkan kalau kita sekarang ada di naudzubillah lagi di dalam kondisi perang, kondisi yang berkecamuk. Jangankan mau menunaikan yang sunnah, yang wajib aja kadang susah. Mau menunaikan mencari nafkah, bapak-bapaknya tiba-tiba ada masalah.
ada peperangan, ibu-ibunya mau nganter anak sekolah malah ada kerusuhan, malah diurungkan. Mau melaksanakan hal-hal tersebut aja kadang susah. Makanya hal yang nikmat yang kadang itu tidak kita sadari, kita hidup tinggal di negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga Allah selalu menjaga negara kita dalam kondisi aman, tenang, kita mau ibadah enak, mau nganter anak sekolah enak, mencari nafkah enak, sampai akhirnya kita niku mau melaksanakan yang sunnah-sunnahnya juga enak, juga tenang. Ini yang pertama, yang harus kita syukuri adalah nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Tapi kadang kalah dengan dikasih cobaan sedikit, ngeluhnya panjang. Dikasih cobaan yang baru 1 hari, 2 hari, kalah nikmat yang terdahulu. Seakan-akan kita orang yang paling susah. Seperti itu. Jadi hendaklah diantara kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Jika engkau kufur, maka sekali-kali nikmatku, maka sekali-kali azabku sangat, inna adabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya azabku itu sangat pedih, sangat berat. Itu yang pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat. Yang kedua adalah salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, selalu tersampaikan kepada Nabi kita, qudwatuna wa uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyaklah memberikan salam, memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat yang sederhana. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terserah redaksinya. Yang penting kita mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan. Barang siapa yang menyampaikan salawat kepadaku 1 kali, maka aku akan membalas salawatnya 10 kali. Mau tak buatan Bu? Bapaknya mau tak buatan Pak? Allahumma salli ala Muhammad. Yang kecil aja yang sederhana. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Yang paling sederhana. Karena apa? Ketika kita menyampaikan salawat atau salam kepada Rasulullah SAW, kita akan diberikan 10 kali. Dan mungkin itu balasannya kita tidak tahu. Contoh, panjenengan bawa motor ibu-ibu, baca doa sudah, baca hati-hati sudah, pakai alat keselamatannya sudah. Nggak taunya di jalan sennya sen ke kanan. Sen ke kanan, beloknya belok kanan apa belok kiri? Belok kiri gitu. Atau biasanya sen kiri belok kanan. Nggak taunya di belakangnya itu ada mobil yang dilalanya bisa ngerem mendadak. Selamat kita, Bu. Harusnya secara hitungan matematikanya, secara penglihatan manusianya ini harusnya celaka. Tapi Allah selamatkan. Mungkin itu wasilah dari salawat kita. Dari yang sering kita sampaikan kepada Rasulullah kembali ke kita, hanya saja kita kadang tidak tahu. Terhindar dari mara bahaya, dari bencana, terhindar dari fitnah, itu mungkin wasilahnya daripada salawat yang kita kirimkan. Itu baru yang di dunia. Belum lagi nanti yang di akhirat ketika Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa si fulan atau fulana sering mengirimkan salawat kepada di hari Jumat maupun hari Sabtu atau hari-hari yang lain, maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Pak, Bapak Ibunya saya berdiri di sini, mohon izin. Dan sebelum kita melanjutkan pertemuan yang lebih mulia, la'ala shawab, kalau tidak khilaf, kita belum memulai dengan membaca basmalah atau surat Al-Fatihah. Betul tak betul Pak? Jadi agar ibadah ini, agar pertemuan ini tidak sia-sia, Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin tibalin
la yubda'u bi bismillah fa huwa afdal. Semua pekerjaan, semua amal, semua perbuatan yang baik la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa afdal, maka dia akan sia-sia secara nilai ukhrawinya. Mungkin secara duniawinya ada, tapi secara ukhrawinya mungkin berkurang. Makanya kita mengharapkan keberkahan. Wa ma huwal barakah, wa ma hiyal barakah. Apa itu barakah? Barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka dari itu sebelum kita memulai dan lebih lanjut ke inti acara, alangkah lebih baiknya kita mulai pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah, berharap semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan dan juga manfaat untuk kita dan keluarga. Al-Fatihah. Masalah. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Barangkali panjenengan datang ke sini 1 jam, setengah jam, atau nanti mungkin ada yang telat 15 sampai 20 menit. Tapi ternyata yang didapatkan ini bisa berdampak setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan seterusnya. Padahal pertemuannya hanya 1 jam. Berarti kan kalau seumpamanya 1 jam mungkin manfaatnya hanya 1 jam kalau tidak ada keberkahan. Tapi ketika Allah berikan kebaikan, Allah tambah kebaikan di dalam hal tersebut, bisa terjadi hal yang kita ketahui berdampak lebih baik. Contoh lagi keberkahan itu seumpama panjenengan di rumah niku wonten 4 orang, suami istri anak 2. Suaminya datang pulang ke rumah malam-malam bawa nasi goreng 1. 4-empatnya belum makan. Ternyata nasi goreng niki yang secara hitungan logika manusia 4 orang dewasa harusnya 4 bungkus nasi goreng. Itu kan hitungan matematikanya. Ternyata bapaknya bawa nasi goreng 1 pulang kerja, dimakan berempat, ternyata habis, semuanya kenyang, semuanya merasakan nyaman. Siapa yang menambahkan kebaikan di dalam nasi goreng tersebut? Allah. Ada keberkahan, ada bertambahnya kebaikan di dalam nasi goreng tersebut. Ini contoh sederhana. Belum lagi yang panjenengan rasakan uang bulanannya mungkin hanya sekian, tapi anaknya yang banyak, tapi selesai semua sekolahnya. Sekolahnya selesai sampai tinggi, sampai universitas, padahal secara hitung-hitungan manusianya itu tidak mungkin. Tapi Allah berikan keberkahan di dalam nafkah suami tersebut. Itulah makanya tadi di awal saya mohon izin Pak memulai bismillah biar lebih ada kebaikan dan keberkahan. Di dalam bismillah tersebut ada di dalam surat Al-Fatihah. Berharap semuanya kebaikannya, manfaatnya juga Allah bukakan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan kula Lingga Senakis Bu. Lingga Senakis LC. Kalau aslinya niki saya itu orang Jakarta. Kemarin ditulis alhamdulillah orang Kertoso. Kalau aslinya tiang Jakarta, niki baru tinggal di sini sekitar 2-3 tahun. Sajane kula boten saged basa Jawa. Bisanya itu aja. Jadi ngomongnya nanti mungkin banyaknya bahasa Indonesia, Pak. Karena kalau bahasa Jawa biasanya suka keliru atau salah pakemnya. Contoh saya waktu awal pindah itu ke Mojokerto 2 tahun lalu, kula ngajar di SMP 1 Negeri Gedek. Gedek ngapa gedek Bu? Kalau orang Mojokerto bilangnya SMP 1 Gedek. Tapi karena saya orang Jakarta, saya bilangnya SMP 1 Gedek. Keliru Pak, sing bener Gedek.
Atau kalau seumpamanya Sabtu Minggu biasa orang-orang itu jalan atau wisata ke daerah Pacet. Jadi memang pakem-pakemnya masih belum pas, tapi saya coba ikhtiarkan belajar. Semoga kita mengambil ibroh atau manfaat dari pertemuan kali ini. Jadi aslinya orang Jakarta yang sekarang tinggal di Mojokerto, tepatnya di daerah Suko. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hari Ahad tepat tanggal 16 Juli 2023. Niku tanggal Masehi. Tanggal Hijriahnya ada yang tahu tanggal berapa, Bu? Hijriah. Tanggal 28 Zulhijjah. Tahunnya tahun 1445. Dikurang 1 tahun, Ibu. Yang benar 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sekarang hari Ahad 16 Juli 2023 atau bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kalau seumpamanya kita faham, kita hafal mengenai tanggal ini, harusnya kita berbahagia. Sama seperti halnya kita menghadapi liburan di akhir tahun Masehi, biasanya di bulan Desember. Bulan Desember, bulan ke-12 di bulan Masehi, mari ngonten selesai, setelah itu tahun baru. Lah di Islam juga ternyata bulan Zulhijjah itu adalah bulan terakhir di setiap tahunnya, tahun Hijriah. Setelah kita memiliki hajat besar, memiliki acara besar di bulan Zulhijjah ini, yaitu ada ibadah haji, juga ibadah kurban. Hajinya itu wukuf tanggal 9, kurbannya tanggal 10 Zulhijjah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi terkadang kita kalah. Kita ini pengetahuannya mengenai Islam lebih sedikit daripada pengetahuan umum. Contoh dari tanggal tadi, padahal kita saat ini ada di tanggal 28 Zulhijjah tahun 1444. Tapi lebih mengenaknya di kita itu bulan Masehi. Jenengan bisa membedakan, Bu, antara tahun baru Masehi yaitu Desember, tahun baru Cina Imlek, dan juga tahun baru Hijriah. Ada mana di antara 3 waktu ini yang lebih mewah, yang lebih meriah, padahal kita mayoritas tinggal di negara Islam, di negara Muslim. Maka dari itu pada pertemuan kali ini mungkin di flyer sudah di-share sama panitia. Saya mengutip temanya niku nggak jauh-jauh dari tanggal bulan Hijriah, yaitu memperbaiki diri di tahun baru Islam 1445 Hijriah. Sebentar lagi kita ada di tahun baru Islam. Agar apa? Agar kita semuanya sama-sama bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwanya bertambah, taatnya bertambah. Agar apa? Agar hidup kita semakin mulia, semakin enak, semakin tenang. Sekarang saya tanya, bulan Zulhijjah itu wonten 12, dan ini sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat ke-36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Sesungguhnya al-ayah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala niku wonten kalewelas. Ada 12. Coba, Bu, ada yang hafal hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala? Hijriahnya Januari, Februari, oh niku Masehi ya. Kalau seumpamanya Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pertanyaannya, kira-kira kita sudah hafal belum? Sudah ngeh belum di tanggal tersebut itu ada apa? Di bulan tersebut ada ibadah apa? Ada keistimewaan apa? Maksudnya biar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan, setidaknya pulang dari sini kita hafal bulan-bulan Hijriah. Setelah itu kita terapkan ke anak-anak kita biar mereka juga hafal. Agar ketika tahun baru Hijriah seperti sekarang, kita nggak yang merasa biasa-biasa saja gitu. Harusnya bangga. Wah, sebentar lagi kita mau berganti tahun. Harusnya kita bisa lebih baik lagi. Toh kalau di tahun baru Masehi saja kita bisa mungkin euforia, senang, terus juga melakukan hal-hal yang berbeda. Atau ketika tahun baru Imlek, pasti ibu-ibunya senang kalau tahun baru Imlek. Karena apa? Di mal-mal itu banyak diskonan. Biasanya seperti itu. Nah, maksud saya adalah agar kita semuanya bisa mengetahui, bisa memahami 12 bulan ini. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah tadi ayat 36 berfirman, sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12. Minha arba'atun hurum. 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram. 1 terpisah, 3 berdampingan. Yang 1 ini adalah Rajab. Yang 3 bulan ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga Muharram. Para hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Semoga kita bisa memahami, bisa paham, dan kita terapkan ke anak-anak. Maksudnya adalah agar kita mengetahui apa yang terjadi di bulan tersebut. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah, lantas bulan hijriahnya itu, tahun hijriahnya saat ini 1444 hijriah. Kok berbeda dengan Masehi? Berbeda dengan tahun 2023, tahun 1444 hijriah. Setiap tahunnya itu menurut Allah ada 12 bulan, hitungannya yang tadi. Setelah itu, Bapak Ibu yang berbahagia, tahukah panjenengan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulannya beliau melakukan puasa tengah bulan. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaumul Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin min awwali min syahril khams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di 9 Dzulhijjah dan juga di tanggal 10 Asyura, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan puasa di setiap tengah bulannya Hijriah. Niku wonten di tanggal 13, 14, juga 15 bulan Hijriah. Seumpama Syawal 13, 14, 15. Zulhijjah atau Muharram 13, 14, 15. Setiap 12 bulan ini Rasulullah melakukan puasa 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bid, ditandai kalau panjenengan sadar atau tidak niku terjadinya purnama. Kenapa purnamanya tidak terjadi di tanggal Masehi saja? Ternyata sesuai hitungan yang ada di kalender Islam dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau tanggal 13, 14, 15 Zulhijjah niku sesuai atau bersamaan dengan padamnya bulan
atau purnama. Kalau kita mengetahui tanggal-tanggal tadi, insya Allah kita akan lebih mudah bisa memetakan tanggal ibadah, waktu-waktu mustajab atau waktu-waktu istimewa. Itulah kenapa kita harus mengetahui 12 bulan tadi dan juga tahun-tahun Hijriah. 1444 Hijriah diambil dari, karena ketika itu Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, gubernur yang ada yaitu Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan surat dan diadukanlah kepada Umar bin Khattab, yang mana waktu itu beliau adalah selaku khalifah. Ketika Umar bin Khattab mendapatkan laporan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya mereka mendapatkan surat dari Raja Romawi, mereka bingung. Ini di tanggalannya dulu orang Islam itu hanya tanggalan dan bulan, tidak ada tahunnya. Kira-kira kita mau mengikuti tahun siapa? Akhirnya waktu itu ada perdebatan, ada diskusi kapan kira-kira kita akan menentukan tahun baru Hijriah. Akhirnya dari 4 opsi ada yang mengusulkan. Yang pertama itu kita ambil dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun gajah. Tapi ditolak karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, di situ masih banyak di sekitaran Mekah itu kaum jahiliyah yang masih menyembah berhala. Akhirnya ada lagi opsi kedua yang menyebut bagaimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat Rasul di umur 40-nya Nabi Muhammad SAW ingin ditetapkan sebagai tahun baru Hijriah, tapi ditolak lagi karena ketika umur 40 Rasulullah pertama kali diangkat menjadi Rasul, masih banyak yang menentang Islam. Adapun yang ketiga, opsi ketiga, ya udah bagaimana kalau tahun baru Hijriah niki ditentukan ketika Rasulullah SAW wafat. Akhirnya ditolak juga dengan alasan ketika Rasul itu bukan hal yang tepat untuk memulai tahun baru Hijriah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyarankan, bagaimana kalau kita menentukan tahun baru Hijriah ini dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau waktu itu di umur 53 tahun. Setelah di umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul dan Nabi, umur 53 tahun, 13 tahun menyebarkan agama Islam di kota Mekah, ternyata masih sulit, masih berat, masih banyak orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran Islam. Kenapa? Karena ini akan merubah bentuk ibadah dan sesembahan mereka, yang mana orang-orang terdahulu itu menyembahnya berhala, menyembahnya patung. Ketika Nabi Muhammad ini datang, mereka akan menyingkirkan patung-patung tersebut. Barulah ketika itu Nabi Muhammad hijrah. Awalnya mau hijrahnya ke kota Taif. Ke kota Taif niku kalau seumpamanya dari Mekah ke Taif itu sekitar 80-100 km. Mungkin Surabaya ke Malang atau Mojokerto ke Malang. Taif itu kotanya pegunungan, tinggi tapi tandus. Kalau di Batu, Malang, Cangar itu kan pegunungan tapi banyak pepohonan ya dia. Kalau di Taif itu kotanya tandus, kering, bebatuan. Ketika mau hijrah ke kota Taif, ternyata ditolak oleh penduduk kota Taif. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Beliau akhirnya mendapatkan informasi, mendapatkan wahyu untuk bisa hijrah. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, berpindah dari hal yang buruk kepada hal yang lebih baik. Pindah di tahun 1 Hijriah. Waktu itu belum dihitung. Akhirnya Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, hijrah. Berharap ketika di Madinah
Islam ini lebih diterima, lebih disambut oleh penduduknya, dan bisa menyebarkan Islam lebih leluasa, lebih cepat ketimbang di kota Mekah. Makanya berharap di tahun baru Hijriah ini kita juga sama, bisa berpindah dari hal yang mungkin belum baik kepada hal yang lebih baik, dari hal yang baik menjadi yang lebih baik. Dan itu terjadi, momentumnya adalah 1444 tahun yang lalu, ketika Rasulullah di umur 53. Setelah itu Rasulullah SAW wafat dan meninggal di kota Madinah, ketika beliau setelah 10 tahun menetap di kota Madinah. Tepatnya beliau di umur 63 tahun. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastilah di antara kita ini pingin dan harus hidupnya setiap hari lebih baik lagi. Lebih manfaat lagi, lebih bermakna lagi. Berharap ketika kita menjadi takwa, janji Allah seperti apa, Bu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pertama, dibukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari cara yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin ini bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan, bisa kita tingkatkan di tahun baru Hijriah. Setelah kita tahu, oh tahun Hijriah ternyata ketika Nabi Muhammad mulai hijrah dari Mekah ke Madinah 1400-an tahun yang lalu, berarti 14 abad. Betul, Bu? Lantas hal apa yang harus kita tingkatkan? Hal apa yang harus kita lebih kerjakan? Hal apa yang harus kita tingkatkan? Yang pertama, para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semua sama-sama bisa meningkatkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yaitu sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah, di tahun baru Hijriah ini ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan. Yang pertama adalah sholat, karena dengan sholat pasti ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim ini adalah kitab hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah tanda orang bertakwa yaitu beriman kepada yang gaib, beriman kepada yang tidak terlihat. Orang yang bertakwa adalah mereka yang meyakini akan hal-hal yang gaib. Setelah kita beriman, harus bisa meningkatkan keimanan tersebut. Percayanya ke Allah makin yakin, imannya kepada hal-hal yang gaib juga makin yakin, kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan lainnya itu harus meningkat. Karena ini ciri pertamanya takwa adalah tandanya beriman kepada yang gaib. Bagaimana bisa kita berkata kita percaya tapi kita gak yakin? Harusnya kalau kita percaya, kita yakin, kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah akan menjawabnya, kita yakin Allah akan mengabulkannya. Kalaupun tidak dikabulkan, yakinlah Allah akan memberikan yang lebih baik. Hanya saja pertanyaannya, kita sabar apa enggak?
Kita mau nunggu apa? Tidak. Mintanya uang, mintanya rezeki, mintanya harta. Ternyata yang Allah kasih kesehatan, Pak. Ketika dikasih kesehatan kita nggak sadar. Bayangkan kita tidak berobat, kita tidak ke rumah sakit. Apakah itu bukan sebuah nikmat? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan mempercayai yang ghaib. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dzalik alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang bertakwa, mereka adalah yang beriman kepada yang ghaib. Semoga di tahun hijrah ini kita semakin yakin akan kehendak Allah, kita semakin yakin dengan ketetapan Allah, dan keyakinan itu semakin tumbuh dan juga membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, di tahun baru hijriah ini hendaklah kita sama-sama, bukan saya aja, bukan panjenengan aja, tapi keluarga kita, anak kita juga hendaknya sama-sama mendirikan salat. Setelah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang bertakwa adalah hendaknya melaksanakan salat. Yuqimunas shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat. Allah berfirman yang tadi saya sampaikan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Jadi kalau sholat niku di rumah jangan kita aja. Kadang ada orang tua yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya belum sholat, gak apa-apa, mereka masih muda. Jangan seperti itu, Pak. Panjenengan sholat, istri sholat, ibu sholat, anak juga kita sholat, anak juga kita suruh sholat. Wa'mur ahlaka, di dalam Quran surat Toha ayat 132 Allah berfirman tadi, wa'mur ahlaka bis sholati, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat, untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, ketika kita sudah memerintahkan, ketika kita sudah menyuruh, hendaklah wastabir 'alaiha, kita niku sholatnya dengan keadaan sabar, dalam keadaan tenang. Bagaimana bisa kita memiliki cita-cita, keinginan yang tinggi tapi sujud kita kurang rendah? Bagaimana bisa kita memiliki keinginan yang terburu-buru tapi sujudnya terburu? Hendaklah ketika kita memerintahkan diri kita, keluarga kita, anak kita untuk sholat, hendaknya kita semuanya sabar. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kata Allah tuh, kita tuh tidak meminta rezeki dari kalian. Allah tuh tidak meminta apapun dari kita, entah rezeki atau apapun. Nahnu narzuquka, bahkan kita yang memberikan rezeki. Kadang ada orang yang berpikir, Bu, buat apa saya salat, rezeki saya masih banyak, harta saya masih ada, tapi nggak mau sholat. Kadang ada yang seperti itu berpikirnya. Padahal ketahuilah, nahnu narzuquka, Allah yang memberikan kita rezeki. Jangan sampai kita berpikir, saya sampun Ustaz, sholat subuh, zuhur, maghrib, asar, isya, tapi belum dikasih rezeki sama Allah. Ibu, bapak, mungkin rezekinya bukan uang, keluarga yang tenang, sakinah mawaddah warahmah, anaknya nurut-nurut. Kan kadang ada yang seperti itu, Bu, ya. Ibu mah enak, anaknya nurut-nurut, kata yang satu. Mungkin itu wasilah juga. Makanya Allah berfirman, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar mengerjakannya. Ustaz, saya sudah merintahkan anak saya, sudah menyuruh suami saya, sudah menyuruh istri saya, sudah menyuruh anak saya, sudah menyuruh lingkungan saya, keluarga saya yang lainnya, tapi belum bisa, Ustaz. Nggak apa-apa, Bu. Seperti itulah dakwah. Da'a yad'u, mengajak. Kadang nggak selalu yang diajak itu dapat hidayah, langsung berubah. Terus saja kita mengajak, kita memohon sama Allah sambil kita berdoa. Doanya seperti apa, Bu?
Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semerap niku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi, Khalilullah, dan salah satu nabi yang langsung berbicara bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau niku seorang nabi yang dijamin masuk surga niku masih berdoa. Masih berdoa, minta biar keluarganya juga menjadi orang yang mendirikan sholat. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi'j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Niki doa Nabi Ibrahim kepada keluarga. Panjenengan gak usah berputus asa. Setelah di tahun Hijriah ini, harusnya kita bisa lebih semangat mengajak keluarga kita, mengajak anak kita untuk mendirikan sholat. Belum bisa Ustadz, nggak apa-apa. Terus diajak sambil mendoakan seperti halnya doa Nabi Ibrahim. Boleh kita baca bersama-sama, Bu? Boleh ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, kalau panjenengan masih menghadapi keluarga, pasangan, ataupun lingkungan yang mungkin masih belum mau mendirikan sholat, baca doa ini. Baca doa ini. Rabbi'j'alni, ya Allah jadikanlah aku, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku, wa min dzurriyyati Rabbi'j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan sholat, termasuk golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Jangan putus asa, jangan putus harapan, terus berdoa. Nabi Ibrahim saja berdoa, masa iya kita tidak berdoa? Betul tak boten, Pak? Betul tak boten, Bu? Niku doanya. Doa agar kita dan anak cucu kita orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Tadi ketika saya datang ke Masjid Al-Azhar ini, karena ini kali pertama saya kesempatan mengisi taklim di sini, saya melihat di depan itu spanduknya bagus sekali. Ayo sholat berjamaah di masjid. Ada kutipan hadisnya, maka kita diangkat, maka langkah kaki kita diangkat, setiap langkah kaki kita diangkat 1 derajat, dan juga akan dihapus kesalahan 1 kesalahan. Itu kalau kita sholat berjamaah. Afdolnya sholat berjamaah, dijaga yang 17 waktu, 17 rakaat, 5 kali sholat 17 rakaat. Kalau bisa melakukan sunnah-sunnah yang lainnya, alhamdulillah. Kalau belum bisa, pastikan yang 17 ini sudah sempurna, sudah lengkap. Karena ketahuilah, setan itu menggoda kita dari tidak mengerjakan hal-hal yang sunnah. Tidak mengerjakan hal-hal yang sunnah. Biasanya Bapak Ibu bangunnya jam 3, mengerjakan tahajud, mengerjakan witir, ternyata dibisiki, enggak usah. Lebih api selimutan, lebih api tidur aja, kemudian. Setan itu tidak akan menggoda kita untuk meninggalkan hal-hal yang pokok dulu. Pasti hal-hal yang sunnah dulu ditinggalkan. Tidak melakukan tahajud. Setelah tidak melakukan tahajud, tidak melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Setelah tidak melakukan 2 rakaat setelah subuh, meninggalkan yang wajib. Lantas bagaimana kita menjaga yang wajibnya? Hendaknya dengan menjaga yang sunnah-sunnah. Karena setan gak mungkin menggoda kita dari sesuatu yang besar, mesti yang kecil-kecil. Gak usah sholat qobliyah, gak usah sholat tahiyatul masjid. Baru setelah yang sunnah-sunnah terkikis, yang wajibnya akan terkikis. Naudzubillah tsumma naudzubillah.
Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi berdoa meminta kepada Allah agar kita dan keluarga kita di tahun kedepannya menjadi orang yang selalu mendirikan salat, ada amalan lagi yang bisa kita kerjakan, yaitu di lanjutan ayat Quran surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yang beriman kepada yang ghaib, percaya kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum, dan mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah yang menyisihkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang diberi rezeki mereka berinfak. Ini adalah salah satu ciri orang bertakwa. Dan saya lupa ada satu mengenai manfaat sholat, manfaat atau keistimewaan sholat. Panjenengan semerap niki napa, Bu? Gelas ya. Anggap ini agama. Anggap ini agama. Islam. Islam itu terdiri daripada 5 rukun. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Kalau seumpamanya seseorang itu belum haji, kira-kira masih Islam atau boten, Bu? Masih. Orang Islam belum haji tetap terhitung Islam walaupun belum haji. Ya memang rukun Islamnya belum sempurna, tapi tetap Islam. Rukun, karena di dalam haji itu ada syarat man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu. Adapun yang kedua, yang keempat adalah zakat. Kira-kira kalau ada orang Islam yang tidak zakat, apakah dia juga termasuk Islam? Termasuk. Mungkin dia itu mustahik, orang yang tidak mampu, orang musafir sampai akhirnya mendapatkan zakat. Adapun yang ketiga yaitu puasa Ramadan. Wajib bagi kita puasa Ramadan. Tapi ada nggak, Bu, yang tidak puasa Ramadan? Ada. Ibu-ibunya mungkin haid, mungkin nifas setelah melahirkan, bapak-bapaknya musafir. Orang Islam tidak puasa Ramadan tapi tetap termasuk orang Islam. Tapi yang kedua niki, Bu, kita tidak melakukan, yaitu sholat, maka agamanya akan runtuh. Itulah disebut as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Saya sedikit kembali ke poin yang nomor 1. Adapun yang selanjutnya yaitu kita berinfak. Hendaklah kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa ringan berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang menginfakkan rezeki yang telah diberi. Itu adalah ciri orang yang beriman atau bertakwa. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah, DKM ngapunten niki sampai jam berapa, Pak? Sampun akan dilanjut 5 menit lagi. Baik, ibu-ibu dan juga para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah, setelah tadi kita berinfak, entah hartanya banyak, sedikit, bisa kita keluarkan atau tidak. Yang penting kita dapat rezeki, kita bagi, kita keluarkan. Insya Allah diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hal ini deh yang bisa kita terapkan. Kondisinya orang bertakwa itu, berinfaknya itu bisa dalam 2 hal. Bagaimana di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134, ketika tadi di Al-Baqarahnya disebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allah berfirman lagi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
yang disediakan, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menginfakkan rezekinya. Alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam kondisi sempit maupun lapang. Niki cara, niki ciri orang yang bertakwa. Setelah sholat, setelah tadi beriman kepada yang gaib, terus juga mendirikan sholat dan juga berinfak dalam kondisi sempit maupun lapang. 3 hal ini bisa kita tingkatkan di tahun baru Hijriah. Berharap kita semuanya menjadi orang yang semakin bertakwa, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, sebelum saya menutup, ada doa ketika kita meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berikhtiar dan kita menganggap kita itu bisa, kadang sombong. Saya bisa menjadi orang yang bertakwa, saya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Kadang hal tersebut tidak kita sadari, kita tuh menganggap diri kita mampu. Setidaknya hal yang kita kerjakan ini disandarkan kepada Allah dengan doa. Makanya ada doa memudahkan agar kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bertakwa. Sadar atau tidak, doa ini selalu dibaca kita ataupun imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita baca bersama-sama, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin. Panjenengan sadar nggak doa ini sering dibaca? Bapak-bapaknya kalau jadi imam sering nggak Pak baca doa ini Pak? Tapi apakah kita sadar arti dari doa ini? Ketika kita memohon 4 hal, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon, saya memohon kepadamu, al-huda, hidayah, petunjuk, wat-tuqa, dan juga ketakwaan. Ya banyak. Ternyata kita doa, hanya saja kita belum mengetahui artinya. Jadi ya biasa aja. Kalau kita sudah tahu, inilah doa yang harus kita panjatkan. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, hidayah, wat-tuqa, dan juga ketakwaan, wal afafa wal ghina, dan juga afaf, dan juga memohon al-ghina, kekayaan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini kita mendapatkan manfaat dan kebaikan. Ketahuilah para hadirin, jika ada kebaikan manfaat yang panjenengan bawa, yang panjenengan ambil dari pertemuan ini, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kekeliruan, kekhilafan ataupun salah, itu datangnya dari saya pribadi. Semoga panjenengan bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita memetik kebaikan dari pertemuan kali ini. Ditutup doa atau langsung Pak? Doa. Baik, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, keluarga kita, anak kita, lingkungan kita semakin bertakwa di tahun baru Hijrah ini. Allah berikan keyakinan yang seyakin-yakinnya kepada Allah mengenai semua takdir. Allah mampukan kita untuk mendirikan sholat yang wajib maupun yang sunnah. Allah ringankan tangan kita, hati kita untuk memberikan rezeki yang telah dititipkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ij'alna muqimas shalah Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, anak cucu kami, orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.